Saya Glenny Softania menemani Anda dalam Kompas Siang. Harian Kompas kembali menampilkan survei nasional Litbang Kompas soal politik tanah air jelang Pilpres 2024. Kali ini Litbang Kompas merilis hasil survei terkait pengaruh faktor Presiden Joko Widodo terhadap bakal calon presiden. Salah satu tema yang disurvei adalah soal keberlanjutan program kerja pemerintah Jokowi dan juga potensi elektabilitas capres. Dan perlu diketahui saudara, survei Litbang Kompas dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. Kita lihat data yang pertama, bagaimana tingkat keterpilihan 3 bakal capres jika memilih meneruskan program Jokowi. Ini lihat datanya saudara, ada nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Kita lihat dari nama yang pertama yaitu Ganjar Pranowo, ini sebesar 36,9% maksud kami, Ganjar Pranowo sebesar 36,9%. Sementara jika tidak meneruskan program Jokowi, ini hasilnya adalah lebih rendah, hampir sekitar 7%, yaitu di angka 30%. Sementara untuk tema yang sama, tingkat keterpilihan Prabowo Subianto sebesar 35,4%. Dan serupa dengan Ganjar, jika tidak meneruskan program Jokowi, elektabilitasnya lebih rendah, 7,8%, menjadi sekitar 27,8%. Nama yang ketiga yaitu Anies Baswedan, ini sekitar 22,1% jika meneruskan program Jokowi, dan 15,5% jika tidak meneruskan program Jokowi. Selanjutnya, saudara, hal yang menarik juga bagaimana terkait dengan simulasi dukungan Jokowi pada bakal calon presiden. Ini dia datanya. Kalau kita lihat bagaimana dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo, ini sekitar elektabilitasnya adalah 34,9%. Sementara untuk ke Prabowo Subianto, ini angkanya adalah di angka 29,7%. Selanjutnya, jika kepada Anies ini sekitar 17,4%. Dan ini yang juga perlu menjadi catatan, sebanyak sekitar 18% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara dampak ke Prabowo, elektabilitasnya tadi kita lihat adalah 29,7%. Ini juga menjawab tidak tahu ya. Selanjutnya, jajak pendapat simulasi dukungan Jokowi kepada Prabowo juga dilakukan. Ini tadi, kalau tadi Jokowi terhadap Ganjar, ini Jokowi terhadap Prabowo. Kira-kira elektabilitasnya adalah seperti ini, saudara. Kepada Ganjar Pranowo, ini elektabilitasnya adalah 30,5%. Sementara untuk Prabowo Subianto adalah 35,1%. Dan kepada Anies Baswedan adalah 17,1%. Dan juga sementara untuk hampir sama dampaknya saat simulasi dukungan Jokowi kepada Ganjar. Responden yang tidak tahu atau juga tidak menjawab ini sekitar 17,3%. Tak ketinggalan juga kita ungkap bagaimana datanya survei simulasi dukungan Jokowi kepada Anies Baswedan. Dan hasilnya ini ada di angka 30,5% elektabilitas untuk Ganjar Pranowo. Ya, selanjutnya adalah untuk Prabowo Subianto 29,9% dan dukungan Jokowi pada Anies, elektabilitas untuk Anies Baswedan adalah 20,6%. Dan ini sedangkan untuk responden yang tidak tahu atau menjawab tidak menjawab begitu ya, sebesar 19%. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Signifikan menambah besaran elektabilitas.
dari 31,3% bertambah menjadi 35,1%. Dukungan Jokowi memperketat persaingan Ganjar dan Prabowo. Bahwa pergerakannya tidak terlalu besar, terutama untuk pemilih Ganjar Pranowo. Artinya apa? Artinya pemilih Ganjar Pranowo itu sebenarnya tidak usah disuruh oleh Pak Jokowi sudah milih. Karena memang satu partai begitu? Ada banyak hal. Oke. Kita harus ingat tipologi pemilih partai politik dan pemilih kandidat di Indonesia, di mana khusus untuk partai-partai yang lama, terutama PDI Perjuangan, itu sifatnya pemilih ideologis. Oke. Jadi tanpa disuruh pun sebetulnya dia sudah mengelompok ke sana. Kemudian yang kedua, untuk Pak Prabowo sebetulnya juga kenaikannya tidak terlalu besar juga. Oh, dari sekitar 5% itu nggak terlalu besar ya sebenarnya? Tidak terlalu besar, karena kalau kita pakai margin error dikali 2 plus minus, Oke. itu kan masih 5, Karena masih ada margin error itu betul, tadi. karena 265 ini 265 Baik. kali 2, Oke. jadi 5,3. Jadi sebetulnya masih masuk dalam margin error. Kemudian itu kita harus lihat juga yang tidak tahu. Ketika Jokowi memberikan rekomendasi kepada Prabowo maupun rekomendasi kepada Anies, kita harus lihat pertambahan kelompok yang ini tidak tahu. Tidak tahu atau tidak menjawab itu? Dia dari 15% naik menjadi 17% dan juga naik menjadi 19% kalau rekomendasi diberikan kepada Anies Baswedan. Artinya ada banyak juga responden yang lalu menjadi tidak punya pilihan, entah golput, entah lain-lain, tapi dia lalu tidak mencoblos atau dan seterusnya. Baik. Hanya saja, simulasi dukungan Jokowi pada Anies terbilang tidak signifikan meski terjadi kenaikan elektabilitas. Hal ini besar dipengaruhi oleh konsep perubahan yang diusung Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun, jika bakal calon presiden yang bersaing memilih meneruskan program kerja pemerintahan Jokowi, mereka berpeluang mendapat tambahan elektoral. Ketatnya elektabilitas bakal capres membuat pergeseran suara pemilih Jokowi di 2019 bisa menjadi salah satu faktor penentu. Tim Liputan, Kompas TV.